Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, salawat beserta salam kita panjatkan kepada Ibu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya serta kepada sahabatnya, terus kepada kita selaku umatnya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang kali ini berhalangan hadir karena ada urusan dinas. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru hebat lah yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk kumpul di sini dalam acara diseminasi disiplin positif. Yang pertama, maksud saya di sini terlebih dahulu ya meminta maaf, bukan berarti untuk menggurui Bapak Ibu guru ya. Intinya mah di sini kita belajar bareng-bareng. Ya kalau ditanya pengalaman ngajar mah banyakkan guru-guru senior. Iya, kalau kita mah cuma ya menyampaikan apa yang didapat dalam pendidikan guru penggerak. Oke. Kita langsung aja ya ke materi, yaitu diseminasi disiplin positif. Mari kita bekerja sama. Nah, yang pertama konsep disiplin positif ada berapa? Ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, fungsi kontrol, kesepakatan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Yang 7 ini insya Allah dijelaskan secara singkat satu persatu. Oke, selanjutnya perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar dari perubahan dari zaman dulu sampai saat ini. Yang pertama yang kita rasakan atau yang sudah berubah itu pembelajaran yang menyenangkan. Sekarang itu dituntut untuk menyampaikan pembelajaran tidak seperti dulu monoton, cuma nyatet, nulis, udah bocah dibiarin aja gitu. Nah sekarang dituntut untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya gimana pembelajaran yang menyenangkan? Contohnya pembelajaran yang berdiferensiasi. Lanjut yang kedua, semua bisa menjadi sumber belajar. Kalau zaman dulu sumber belajar cuma dari guru karena keterbatasan sumber, belum adanya internet dan lain sebagainya. Nah, zaman sekarang semua bisa menjadi sumber belajar. Jadi nggak cuma ilmu datang dari guru doang, dari internet bisa, dari lingkungan bisa dan sebagainya. Selanjutnya berpusat kepada peserta didik. Yang ditekankan sama seperti ini. Yang dulu semua ilmu itu dari guru, nah, sekarang dituntut berpusat kepada peserta didik. Jadi guru itu sekarang hanya menuntun, mengarahkan, menuntun, gaya mengajarnya bukan gaya mengajar komando lagi. Jadi kata guru gini harus begini. Walaupun salah gimana ya akal-akalan. Padahal yang penting adalah berpusat kepada peserta didik. Jadi misal dikasih pertanyaan, kalau nggak sesuai sama yang guru, tapi jawabannya dia benar, ya nggak apa-apa. Zaman dulu kan cara ini harus pokoknya sesuai sama guru aja. Kalau guru nyampainya begini, terus pendapat dari anak-anak itu kurang jauh, pokoknya dianggap salah aja. Sekarang dituntut untuk berpusat kepada peserta didik. Yang selanjutnya menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kodratnya di sini ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sesuai dengan lingkungan dia. Di mana kodrat alam seorang anak itu pada usia SD, tentunya kita mengajar di SD, kodrat alam itu masih bermain. Nah, jadi diharapkan ketika ada siswa atau anak-anak di rumah pada usia
asalnya berat bermain, jangan terlalu dipaksa buat dia belajar. Ya memang usia seperti dia itu masih kodratnya itu masih bermain. Nah yang kedua adalah sesuai kodratnya itu kodrat zaman. Kodrat zaman itu sesuai zaman sekarang. Sekarang zaman makin kesini makin berubah, jadi otomatis kita sebagai guru juga harus menerima perubahan itu. Contohnya sedikit demi sedikit mau nggak mau kita belajar tentang digitalisasi. Contohnya kayak apa? Kayak mengikuti pelatihan, terus menggunakan aplikasi-aplikasi yang mau nggak mau kita belajar karena emang zaman itu udah berubah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, lanjut, dua kali. Lanjut, yang kedua disiplin positif. Disiplin positif apa? Disiplin positif adalah rasa disiplin yang didorong atau datang rasa disiplin itu dari dalam diri anak tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman atau tanpa ada hadiah. Jadi datangnya itu emang dari dalam diri dia, dari dalam hati dia, dari keinginan dia tanpa ada yang ini. Misal bocah anak rajin bersih karena takut yang ini. Misal enggak, bukan disiplin positif bersih hasil dicarikan ke bapak ibu guru. Salah. Bersih, ambil nilai halus. Salah oke. Benar pemahaman tadi datangnya dari dalam diri anak. Caranya gimana? Caranya pertama mulai dari diri itu kita sebagai bapak ibu guru memberi contoh. Jadi berat nih. Berat, oke? Pokoknya memberi contoh, memberi teladan yang baik-baik pada anak. Jangan jauh-jauh dah. Belajar yang nyaman, aman dan menyenangkan itu pertama timbulnya dari kebersihan. Kalau lingkungan bersih, ya insya Allah belajar juga jadi nyaman. Nah, perlahan lah, kalau dibilang memberi contoh ya sama-sama lo belajar. Pokoknya mulai dari diri aja. Memberi contoh yang baik. Terus yang kedua membuat keyakinan kelas. Nah, ini ntar dipelajari di materi selanjutnya. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia yang tadi ya nyambungnya. Oke, motivasi perilaku manusia yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sifatnya eksternal dari luar. Tadi dibilang ya. Jadi dia melakukan sesuatu karena dasar takut hukuman. Hukuman itu datangnya dari mana? Datangnya dari eksternal, dari luar. Jadi dia ngelakuin nyapu karena takut sisi dihukum, sisi nyapu. Ini paling bawah posisinya. Yang kedua mendapat imbalan hadiah, sama kayak tadi contohnya. Melakukan sesuatu didasari dengan mungkin beneficial. Oke, terakhir lalu kita belajar bersama-sama. Ya, meningkatkan motivasi perilaku siswa untuk melakukan budaya disiplin ini. Nah, datangnya dari dalam diri dia. Contohnya apa caranya? Gimana caranya membuat keyakinan kelas? Ya, lanjut. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama kebutuhan bertahan hidup manusia pasti. Yang kedua rasa kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, terus kekuasaan. Nah dari kebutuhan dasar manusia ini semuanya pasti mempunyai konsekuensinya. Misal kalau kebutuhan hidupnya tidak terlaksana atau tidak tercukupi, maka manusia itu cenderung berperilaku kurang baik. Jadi istilahnya kemasyaratan penting bisa bertahan hidup. Syukur nekat halus. Kalau nekat tanah goreng ya jauh-jauh lah dari diri kita. Oke, lanjut. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, tiga menjadi teman, empat pemantau, kelima manajer. Jelaskan satu persatu.
yang menerapkan prinsip hukum biasanya akan berkata patuhi aturan saya atau awas lamun kelawaro kayak gitu. Oke, lanjut. Kamu selalu saja salah. Jadi kalau ada bocah salah atau melakukan satu kesalahan, jadi pasti ngegas ya mau menurut deh. Lanjut. Selalu pasti dia terakhir selesai. Oke, guru yang seperti ini hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia jadi monoton memahami yang lain sama. Erek benar, erek salah, orang untuk main itu begitu. Main itu polisi kontrol menghukum. Lanjut. Yang kedua, polisi kontrol membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak bisa melakukan kesalahan, entah itu mau dipanggil, entah itu langsung diomelin di tempat umum. Nah, salah satunya diomelin di tempat umum. Jadi anak itu merasa pertama akan ada rasa malu, yang kedua timbul pengalaman buruk bagi dia. Oh, dulu saya pernah begini apa ini, takutnya seperti itu. Oke, dua posisi kontrol guru ini yang menghukum dan membuat rasa bersalah. Kalau bisa ya, di zaman sekarang, kalau bisa di zaman sekarang dijauhi. Kenapa? Karena memang udah sesuai dengan zaman sekarang. Mungkin 10-20 tahun ke belakang cara menghukum terus membuat rasa bersalah benar. Jadi kadang-kadang ada obrolan anak sekarang lebih sombong, terus lebih ini daripada pendidikan zaman dulu. Yang ngomong kan itu orang tua, jadi orang tua itu dia belajar zaman dulu. Nah, belajar zaman dulu menghukum dan membuat rasa bersalah memang terbaik zaman dulu. Nah, zaman sekarang zaman yang berubah, otomatis cara posisi kontrol guru juga berubah. Oke, jadi sebisa mungkin yang menghukum dan membuat rasa bersalah jangan diterapkan lagi. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dia lebih mengedepankan persuasif atau ngobrol santai, ditanya permasalahan apa. Nah, minimal posisi kontrol dulu sebagai teman. Lanjut. Selanjutnya memantau. Dari sebagai teman yang tadi diajak ngobrol, terus dikasih solusi, dikasih ini. Nah, di pemantau ini yang tadi diobrolin itu diawasi. Jadi anak tadi melakukan kesalahan, sudah diajak persuasif. Nah, terus selanjutnya itu jadi pemantau, melihat, menilai sikap anak itu yang tadinya salah gimana nih, apakah masih salah apa enggak. Kalau masih salah pasti solusi lagi. Jadi kalau salah mau dihapuskan. Lanjut, terakhir manajer. Posisi ideal bagi guru, ya dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, duduk bareng, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, terus dikasih solusi atau mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, sampai sini yang posisi kontrol. Ada yang tanyain? Lanjut, gimana? Keyakinan kelas. Nah, untuk yang sekarang, terutama keyakinan kelas, ya, diusahakan setiap kelas itu membuat keyakinan kelas. Untuk apa? Ini untuk membangun kembali budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Tujuannya untuk apa? Mampu berorientasi pada nilai luhur Pancasila. Jadi membuat keyakinan kelas itu datangnya dari dalam diri siswa. Contoh membuat keyakinan kelas. 1. Hadir tepat waktu, biasanya lebih awal. Yang kedua,
melaksanakan tiket. Melaksanakan tiket. Terus yang ketiga contoh duduk lebih rapi. Duduk rapi, tertib dalam proses pembelajaran. Oke, contoh. Oke. Keyakinan kelas satu, yang ini nih, kita yakin contoh ini ya, hadir, terus melaksanakan tiket, terus duduk rapi saat guru memberikan penjelasan. Nih, ini dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Jadi siswa dikasih satu orang, misal satu lah, buat keyakinan kelas. Biasanya yang kemarin saya bikin paling banyak itu hadir tepat waktu. Terus melaksanakan tiket atau menjaga kebersihan. Nah, di sini dari adanya ini, ketika siswa punya salah, kita sebagai guru di pos-pos ini jadi manajer. Ketika siswa melakukan salah, langsung diingatkan apa kesepakatan kelas kita. Nah, kesepakatan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama-sama. Jadi istilahnya budaknya sebelum dijam terus era sorangan. Jadi kalau jam olahraga, misal kelas saya nanya kelas kemarin kan di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5 pasti pakai seragam lengkap, minimal langsung pakai seragam lengkap. Misal terus kekecilan pakai training menyesuaikan. Pakai baju celana belum mau lepis mah. Insya Allah kelas 1, 2, 3 dan kelas 5, insya Allah sapi. Dina berpakaian pas olahraga. Kelas 3, kelas 5 namanya kamu kalau guru terus jadi nggak bisa. Jadi masih ayah belang-belang pakai kaos, terus celana bebas. Nah, ketika ada anak yang nggak pakai itu, langsung minimal dia laporan, Pak, saya nggak pakai ini. Nah, kita kan cuma mengingatkan kembali apa kesepakatan kelas ini. Berarti besok gimana? Seperti ini Pak, ini. Kita ada contohnya. Oke, lanjut. Jadi diusahakan membuat keyakinan kelas masing-masing ya. Tos air nih ya. Tos air. Oke, berarti mantap. Terus yang terakhir restitusi. Restitusi adalah suatu pendekatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tujuannya untuk apa? Mengajarkan siswa lebih tanggung jawab atas tindakan mereka, memberi siswa kesempatan memperbaiki kesalahan dan menjadi anggota yang lebih baik dalam komunitas sekolah. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi dipakai ketika kita menghadapi permasalahan di kelas sehari-hari. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi yang pertama itu jangan menganggap siswa itu salah. Kamu salah. Kita tenangkan dulu dengan cara menstabilkan identitas. Biasanya kata-kata yang dipakai, nah yang ini biasanya pertama itu yang dipakai pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dia merasa diri dia itu ternyata bukan saya doang gitu yang salah. Jadi nggak ada rasa malu, nggak ada rasa kesel. Ya, lanjut yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan biasanya kalimat yang dipakai adalah adakah atau apakah yang kamu lakukan, atau adakah cara yang akan kamu lakukan, atau adakah kesalahan yang kamu lakukan. Pokoknya intinya menanyakan validasi kelakuan dia benar apa enggak. Ya. Tahapan ketiga, balik lagi menanyakan keyakinan. Yang tadi dibilang. Jadi kalau udah buat keyakinan, jadi terakhirnya itu kita enak tinggal nanya apa keyakinan
kelas yang sudah dibuat. Siswa pasti hafal, ini Pak salah saya. Terus kita sebagai guru ngasih solusi. Misal budak puasa Allah, terus apa yang akan kamu lakukan? Icing yang budak teh bingung. Nah, kita sebagai guru harus bisa ngasih solusi buat si bocah tadi itu. Kalau di pas seragam olahraga rata-rata kekecilan, oke nggak apa-apa lah. Solusi pertama lah untuk buka duit, kalau kamu buka duit beli ke ya. Solusi pertama. Solusi kedua, nggak apa pakai training menyesuaikan. Training naon terserah, penting training. Tong celana belum celana kamu kak. Pokoknya penting training yang pakai olahraga. Oke, contoh. Ketika siswa menyontek, ketika ujian siswa menyontek, yang disebut menstabilkan identitas. Nih, dalam percakapan, Bapak yakin tidak ada siswa yang sempurna. Di sini menstabilkan identitas bahwa bukan hanya dia doang yang melakukan kesalahan. Oke, selanjutnya validasi tindakan. Kenapa kamu sampai menyontek? Kasus ini menyontek ya. Ditanya kita, jawabannya bla 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 bla. Oke, lanjut tanyakan keyakinan. Nah, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Menanyakan keyakinan. Kasus kedua, tentang seragam tadi dibilang kemarin sempat praktek. Oke, menstabilkan identitas. Yang tadi ya cenderung kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan, kenapa dia melakukan tindakan seperti itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan sekaligus memberi solusi buat anak. Oke, yang di sini ada ditanyakan. Lanjut. Lalu lanjut berarti udah ya, terima kasih. Sabar kamu. Terakhir kita belajar sama-sama membuat kesepakatan. Nah, kelas bersama 50 guru, jadi membuat kesepakatan sekolah. Ya. Oke. Belum lah, kesepakatan buku. Nah, Bapak Ibu guru, kita coba praktek langsung membuat kesepakatan atau keyakinan sekolah. Satu orang, satu atau dua boleh lah. Kata-kata pokoknya tentang sekolah, kata saya jam mana gitu. Sekolah. Kesepakatan kebersihan. Berarti kesepakatan sekolah bukan guru biasa. Berapa? Satu orang satu. Dua hal. Biasa mau lingkup kelas nanti diganti. Bisa menjaga kebersihan kelas, diganti menjaga kebersihan rumah, sekolah.
connection agak saling jauh oke. Loh, lagi. Ini cuma lagi lah. Guys. Lihat tulisannya. Oke, kita bacakan. Kesepakatan sekolah yang sungguh-sungguh dilaksanakan. Enggak juga pelan-pelan. Oke, yang pertama, biasakan halaman kelas bersih. Kebersihan ya. Terus yang kedua, menjaga kebersihan terus hadir tepat waktu. Terus sebelum masuk kelas akan membersihkan halaman, membersihkan terus. Oke. Untuk menghargai, saling menghargai. Oke, terakhir. Setiap hari Senin melaksanakan upacara kalau kondisi memungkinkan. Hari Senin upacara. Hari yang tadi dibuat sudah jadi 4. Tadi kan ada ayat semuanya. Oke, yang pertama kebersihan, menjaga kebersihan sekolah, halaman. Yang kedua hari tepat waktu. Yang ketiga saling menghargai. Yang keempat hari Senin upacara kalau memungkinkan. Ada lagi yang tambahin? Banyak masih. Kayak ini Pak, anak-anak kan kadang malah sendal gitu. Oh, berpakaian lengkap. Berpakaian lengkap, jadi iya lah gitu. Pakaian seragam lengkap. Nah, kesepakatan kelas ini sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Jadi untuk kedepannya, ya, karena ini munculnya dari dalam diri Bapak Ibu tanpa ada paksaan apapun. Nah, jadi kedepannya kita sama-sama belajar yang pertama tentang menjaga kebersihan sekolah. Ya, kebersihan sekolah dan mulai dari ya tadi ya, kalau misal anak-anak masih belum ini ya kita pandang yang paling dikit. Terus yang kedua hadir tepat waktu, pelan-pelan ya. Tepat waktu. Tepat waktu. Dari sini ya. Harus waktu tepat. Terus yang ketiga saling menghargai sesama guru, terus guru dengan murid, guru dengan warga-warga, pokoknya saling menghargai semua warga sekolah. Oke, yang keempat hari Senin berarti upacara. Insya Allah ada kayak kakak rumah upacara ngiluan. Terus yang terakhir berpakaian lengkap. Jadi 5 poin ini yang ditekankan. Kesepakatan yang nah yang 5 ini yang pelan-pelan dan dijalankan, dipraktekkan. Ya mereka mengingat intinya masih segala perubahan itu kan gak sifatnya nggak langsung blok mendadak. Jadi butuh proses pelan-pelan ya dengan bareng-bareng istilahnya insya Allah semua tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Dan terakhir balik lagi yang tadi dijelaskan itu ujung-ujungnya akan terasa mudah jikalau manajemen sekolah juga sehat. Jadi kalau manajemen sekolah sehat, anu tadi istilah dari suatu kudu belajar menyenangkan. Iya, emang kita tuntutan seperti itu. Cuman kan belajar menyenangkan itu butuh olahraga, butuh pokoknya tentang olahraga lah. Sementara olahraga itu datang anggaran untuk pengadaan itu dari ya balik lagi ke sekolah. Yang mudah-mudahan lah pelan-pelan
sekarang dari kita ya tugas memang ngerasa pimpinan kita semua, jadi lebih